طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang kita rasakan sampai hari ini. Kita diberikan kesehatan, ya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, ilmu dan rezeki. Semoga semuanya menjadi wasilah, menjadi sarana bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali ya di layar datar. Ya. Semoga keberkahan senantiasa hadir di dalam pertemuan kita, hadir di dalam setiap majelis ilmu, insyaallah, sebagaimana janji Allah yang disampaikan oleh Rasulullah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka bertadarus, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, maka akan turun kepadanya ketenangan, sakinah, dan juga akan diliputi oleh rahmah, ya, dan juga para malaikat akan hadir bersamanya, ya. Dan Allah akan menyebutnya nanti di sampingnya. Alhamdulillah kita sudah cukup jauh ini untuk pelajaran bahasa Arab. Kemarin kita sudah mempelajari di pekan kemarin tentang ismul mausul, ya, kata sambung, yaitu dengan menggunakan kata allazi dan allati. Allazi yaitu untuk kata yang berjenis kelamin laki-laki, ya, kata sambung yang digunakan untuk kata atau kalimat yang berjenis laki-laki. Dan allati adalah ismul mausul atau kata sambung yang digunakan untuk Perempuan. kata atau isim yang muannas, ya, isim yang berjenis perempuan. Iya. Kemarin sudah beberapa yang dilatihkan, ya. Di antaranya ini, ya, diminta untuk menuliskan kata sambung isim mausul yang pas, gitu. Al-kitabu alladzi, ya, ini karena al-kitabu adalah laki-laki, maka al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarris. Kemudian yang kedua al-qalamu. Al-qalamu adalah laki-laki juga, mudzakkar, maka menggunakan alladzi. Al-qalamul ladzi
fi haqibati maksurun. Cara bacanya adalah alladzi ketika disambung dengan kata sebelumnya, ya, maka diwasal ya. Al-qalamul ladzi, atau mau dipotong juga bisa, al-qalamu alladzi. Al-qalamu alladzi fi haqibati maksurun. As-sayyaratu, di sini as-sayyarah karena perempuan, maka menggunakan allati. As-sayyaratu allati kharajat minal mustashfa al-an lit-tabibil jadidi. Lit-tabibil jadidi. Nomor 4, al-kalbu alladzi fil hadiqati maridun. Al-fata alladzi al-fata laki-laki alladzi kharaja minal masjidi al-an ibnul muazzini. Tilkal battatu allati tahta syajarati li bintil fallahi. Al-baitul jadidu alladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Ad-darsu alladzi ba'da hadha ad-darsi sahlun jiddan. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati hiya talibatun min Malaysia. Atilkal haqibatu allati tahtal maktabi laka ya Khalid. La hiya li sadiqi Muhammadin. Selain mempelajari isim mausul alladzi dan allati, kita juga sedikit mempelajari tentang kata kerja ya. Ada kata kerja, beberapa kata kerja yang dipakai untuk laki-laki ya sebagai subjeknya ataupun perempuan yang sebagai subjeknya. Kalau perempuan, kalau laki-laki ya kata kerja di dalam bahasa Arab yang paling dasar adalah terdiri dari 3 huruf ya. Ada kho, roja ya. Yang dasarnya untuk subjeknya yang laki-laki. Untuk perempuan tinggal menambahkan ta sukun ya. Ketika ada kharaja Muhammadun. Kalau kharajat Aisyatu ya. Kalau subjeknya atau pelakunya adalah perempuan, maka si kata kerja tersebut tinggal ditambahkan ta mati sukun. Di sini kita dikenalkan kata kharaja ya, keluar. Kharajat juga sama, keluar karena tapi untuk perempuan. Kemudian jalasat ya. Jalasat dari kata jalasa awalnya yaitu duduk. Jalasat untuk perempuan. Kemudian ada lagi tidak? Ada zahaba ya kemarin ya. Zahaba itu pergi. Baik, itu mungkin yang kemarin. Ada beberapa kata kosakata baru. Al-am, al-ammah, al-khol, al-khola, al-ammu, al-ammatu, al-kholu, al-kholatu, al-khollah, mustashfal wiladah. Ini paman ya, atau bibi atau apa, om, tante ya. Tapi ini dari, kalau am itu dari saudaranya bapak kita. Ya, saudaranya bapak kita dipanggilnya am. Kalau saudaranya dari baik
kakak atau adik dari ibu kita, maka dipanggilnya khol, al-kholu, al-kholah. Al-kholah untuk yang laki-lakinya, al-khol untuk laki-lakinya, al-kholah itu untuk yang perempuannya, tante ya, tante. Itu kita lanjut ke Darsus dan nyimak. darsus salis. Atau ada pertanyaan dulu? Belum ini, Ustaz. Belum on. Belum on. Lanjut dulu, Ustaz. Al-am kalau yang perempuannya ammah ya, Ustaz. Betul. Al-ammu, al-ammatu. Akhul abi. Al-am akul abi. Al-amma Al-am, akhul abi. akul abi. Al-ammut, ukhtul abi. Uktul abi. Al-khalu ukhul ami. Kalau al-khol, akhul ya. Ukhul Jadi kalau di kita paman atau bibi itu kan mau adiknya bapak, mau adiknya ibu, ya. Kita panggil paman atau bibi, ya. Sama-sama kan, sama paman, ya, adiknya bapak dipanggil paman, yang laki-lakinya. Adiknya ibu dipanggil paman juga, yang laki-lakinya. Yang perempuannya juga dipanggil bibi, ya adiknya bapak. Adiknya ibu yang perempuan dipanggil bibi juga, gitu kan. Nah, Pokoknya atau bibi kalau aja. kakaknya bapak kan dipanggil apa ya? Kalau bahasa Sunda uwa gitu ya. Ada uwa yang laki-laki, uwa pemegat, uwa istri gitu kan. Itu yang baik Uwa. kakaknya bapak sama bapak kita ataupun kakaknya ibu. Nah, kalau di bahasa Arab itu tidak itunya apa namanya? Dibedakannya adalah kakaknya bapak itu kita panggil am, mau ataupun adiknya bapak kita ataupun kakaknya bapak, maka kita panggilnya am, al-ammu. Ammu untuk laki-lakinya, ya, adik atau kakak bapak yang laki-laki, ya. Amun adik atau kakak dari bapak yang perempuannya ammatun, ya. Kalau yang dari ibu itu kholun dan kholatun, baik yang laki-laki baik adik maupun kakak dari ibu. Jadi ngebedainnya begitu. Agak sedikit berbeda budayanya. Ya, kalau kita wak laki-laki, wak perempuan gitu ya Ustaz panggilnya ya. Iya. Pak Wak Le, bule ya kalau di Jawa mungkin ya. Ada Pak Le, ada bule. Pak Le boleh. Ya, baik. Pak Le, Pak D, Bu D gitu. Iya, ini kita lanjut ya ke pelajaran yang ke 13. ini 37 ya. 37, 13. Kok 37? 13. Ad-darsus salisa asyara. Ad-darsus salisa asyara. Salisa asyara. Ya. Darsus. Man haula'il fityatul ya. Man haula'il fityatu ya. At-tiwalu ya Ali. Tiwalu. At-tiwal ini. Man haula'il fityatut tiwalu ya Ali. Hum tullabun jududun. Jududun. Nah, ini sudah mulai
kata-kata yang rumit. Nah, Kata ya, aslinya. tulab jududun kan ya. Itu akar katanya sama dengan yang sebelum-sebelum kita pelajari. Tulabun Min judud. aina hum min Amrika. Ahum zumalauka. Naam. Hum zumalai. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna. Naam. Hum mujtahiduna. Ma asma'uhum. Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi wa Abdullah. Wa man haula'ir rijalul qisaru hum hujjajun. Min aina hum? Ba'duhum minas Sini wa ba'duhum minal Yabani. Sini. Aina Musa wa asdiqauhu? Dhahabu ilal mat'ami. Ya. Ini di pelajaran yang ke-13 ini bagian A ya. Ini dipisah. Kita kemarin-kemarin ya mengenal tentang ketika mempelajari sebuah kata di dalam bahasa Arab itu rata-rata berjumlahnya, jumlah yang dibicarakannya adalah satu. Al-kitabu, al-minzilu, as-sayyaratu, apalagi al-maktabu, apalagi Al-kursi. al-baitu, al-masjidu, al-mudarrisu, at-talibu. Itu semua yang sudah kita kata-kata yang sudah kita pelajari itu, kata kosakata yang kita pelajari itu dari sisi jumlah itu adalah satu. Jadi al-kitabu berarti satu buku, ya bukunya cuma satu. Kemudian al-masjidu masjidnya satu. Kemudian as-sayyaratu mobilnya satu. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada untuk bilangan ya, untuk menunjukkan bahwa suatu barang itu, suatu benda itu berjumlah 1, 2, dan 3 ya. Itu tidak harus menyertakan angkanya. Kalau kita kan, kalau buku, satu buku. Ada tulisan satunya kan. Jadi dua kata disatukan untuk jadi satu makna. Satu mobil, 2 mobil, gitu ya. 3 mobil. Kalau di dalam bahasa Arab, ketika buku, misalnya satu buku, ya, di dalam bahasa Arab itu keistimewaannya dia ada bentuk 2. Ya. Jadi kalau di dalam bahasa yang lain, itu hanya ada bentuk tunggal dan bentuk jamak. Seperti bahasa Inggris, book, books, pakai S. Berarti ada satu buku dan bentuk tunggal dan bentuk jamak. Book dan books. Horse, misalnya kuda ya horse sama horses. Kemudian apalagi misalnya car. Kemudian kalau mobilnya banyak, cars gitu pakai S. Nah, di dalam bahasa Arab kelebihannya ada bentuk 2-nya. Misalnya kitabun, kitabani, ya. Atau kitabaini. Ya. Atau misalnya kalau masjidun, nah, satu masjid, kalau 2 masjid, masjidani. Nah, kemudian masajid bentuk jamaknya. Untuk buku jamaknya kutubun. Nah, di sini juga untuk bentuk jamak ya,
kata tunjuknya juga menjadi ikut. Kemudian kata ganti yang kemarin apa namanya? Ada zalika, kemudian ada tilka ya. Kemudian ada haza gitu ya. Nah, haza itu bentuknya untuk menunjuk satu barang. Tapi kalau untuk dua barang jadi hazani. Ya. Hazani. Ya. Kemudian atau zalika, zalika ada bentuk duanya nggak ya? Nah, untuk yang menunjuk benda yang jamak, ya, dalam bahasa Arab itu dia dikatakan jamak ketika jumlahnya 3 ke atas. Ya. Dari mulai 3 baru jamak disebut. Ya. Kalau dua bendanya itu 2, ya, itu belum dikatakan sebagai bentuk jamak. Jadi ada tunggal, 2 dan jamak. Mufrad, muannas, jam'u. Mufrad, musanna, jamak. Ya, ketukar sama muannas perempuan. Ya. Nah, di sini kita pelajari ada haulai. Di sini ada haulai. Ya. Haulai ini adalah ismul isyarah. Sama dengan hadza, hadhihi, zalika, tilka. Nah, haulai ini untuk menunjuk kata benda, ya, benda itu bisa benda hidup, bisa benda mati ya. Untuk menunjuk kata benda yang jumlahnya lebih dari 2. Artinya 3 ke atas. Ya. Maka di sini menggunakan haulai karena yang ditunjuk ada al-fityatu. Al-fityatu itu adalah jamak dari al-fata. Al-fata. Pemuda itu. Nah, pemuda, tapi pemuda di sini kalau al-fata kan cuma satu orang. Kalau al-fityatu dia banyakan. Oh, Ya. lebih dari satu. Kayak di sini Jamak. man haula'il fityatu. Siapa para pemuda itu? Mungkinnya kalau diterjemahin jadi begitu. Siapa para pemuda itu? Nah, jadi yang ini haula itu Haulai. untuk menunjukkan Oh. haulai ya. Kalau sendirian man zalikal fatatu. Ya, kan kita punya udah belajar tentang zalika ya. Zalika ya. Zalika ini untuk menunjukkan yang seorang, yaitu kalau pemuda berarti al-fata. Ya. Man zalikal fatat. Man zalikal fata. Nah, karena fatanya banyak, fata berubah dari fata, al-fata menjadi fityah. Fityah. Menjadi fityah karena dia jamak. Maka kata tunjuknya dari zalika diganti menjadi haulai karena dia banyakan. Haulai kata tunjuk untuk menunjuk yang banyak. Haulail masajid fil alam. Inilah masjid-masjid yang ada di dunia. Haulail bait fi komplek. Komplek apa ya? Inilah rumah-rumah yang ada. Nah, jadi karena yang ditunjuknya itu banyak, maka menggunakan haulai. Kalau yang ditunjuknya cuma satu, memakai zalika atau memakai tilka, tergantung bendanya laki-laki atau perempuan. Nah, di sini yang ditunjuknya adalah al-fityah. Sama juga karena al-fityah itu adalah bentuk jamak, maka at-tawilnya juga jadi ikut berubah. Ini atiwal dari kata
asalnya Atau- adalah Atwal. at-tawil. Tawil. At-tawil. Oh. At-tawil apa? Tinggi. Tinggi. Tinggi ini untuk sendiri, untuk seorang. Nah, karena untuk fityah banyak kan para pemuda, maka jadi dari sini, mulai di sini, Iya, tinggi-tinggi. haulai untuk jamak, al-fityahnya juga bentuk jamak, kemudian keterangannya juga naat man'ut ya ini ya, naat man'ut. Ya. Kata keterangannya juga sama bentuk jamak. Jadi 3 bentuk jamak. Dari mulai isim isyarahnya, kemudian musyarun ilaih yang ditunjuknya, dan kemudian di situ ada sifat mausuf ya, ada keterangan di situ yang juga menggunakan bentuk jamak. Man haula il fityatut tiwalu ya Ali. Siapakah para pemuda yang tinggi itu, wahai Ali? Ya. Siapakah itu para pemuda yang tinggi, wahai Ali? Bisa gitu ya. Tapi yang enak kayaknya diterjemahinnya ini dulu. Siapakah para pemuda yang tinggi? Ya. Jadi ini yang pertama, kedua, ini ketiga enaknya nerjemahinnya gitu ya. Siapakah para pemuda yang tinggi itu, wahai Ali? Nah, lanjut lagi di sini Ustadz, menggunakan kata Ustadz. Ya, silakan Bu. Kalau ada yang bertanya langsung aja. Ya, sebelum dilanjut nanti lupa. Itu kan siapa para haula itu para, sedangkan al-fityatu itu kan pemuda-pemuda gitu kan, banyak pemuda maksudnya gitu. Apakah perlu diulang lagi setelah para itu al-fityah itu siapa Ya. para pemuda-pemuda yang tinggi-tinggi itu ya Ali? Ya. Apa tidak perlu gitu Ustaz? Haula ini bukan para, Bu. Maksudnya para pemuda ini saya nerjemahinnya yang ini itu pemuda-pemuda. Saya terjemahkan para pemuda aja gitu. Haula ini cuman artinya tuh cuma nunjuk aja itu. Oh, itu. Ya, itu, tapi kebetulan ini bukan kebetulan. Tapi untuk menunjuk yang ditunjuknya adalah jamak gitu, banyakan. Ya. Siapakah pemuda-pemuda yang tinggi itu gitu ya. Ya, pemuda-pemuda mungkin enaknya diterjemahkan para pemuda gitu ya. Oh gitu. Jadi kalau arti wali itu kan jamak juga, apa perlu 2 kali? Kalau tadi kan Yang tinggi-tinggi. Gitu, apa perlu? Saya kira nerjemahinnya nggak perlu karena di sini sudah, kalau sudah pakai sudah menunjukkan ke sini, kebanyakan sini. Para pemuda yang tinggi berarti kan, atau para pemuda yang tinggi-tinggi, boleh begitulah. Tapi kalau kita bilang para pemuda yang tinggi, berarti para pemuda yang di situ yang ditunjuk adalah tinggi-tinggi semuanya gitu. Oh, jadi kalaupun kalimatnya itu bentuk jamak, kita tidak perlu menyebutkan ya, misalnya cukup dengan pemuda-pemuda yang tinggi gitu ya, Ustaz Ya, kita tinggal lihat apakah secara makna terwakili enggak gitu ya. Kalau secara makna terwakili terjemahannya, ya nggak perlu. Tapi kalau misalkan merasa kurang untuk ingin lebih menjelaskan, bisa gitu ya. Para pemuda yang tinggi-tinggi boleh. Para pemuda, kalau misalkan dirasa cukup, para pemuda yang tinggi, ngerti ya. Para pemuda yang tinggi berarti tinggi semua gitu. Para pemudanya. Itu nanti di terjemahan ya. Istilahnya di apa namanya? Ada rasa bahasa lah ya, kalau di istilah bahasa itu ada zauq lughawi ya. Ada istilahnya zauq lughawi. Itu bab menerjemahkan. Tapi kalau kita paham, insya Allah ketika baca bahasa Arabnya, berarti itu maksudnya adalah
ke situ. Maksudnya adalah para pemudanya tinggi-tinggi. Berarti kalau zalika itu untuk satu orang, kalau haula itu jamak dari zalika Betul. itu. Ya, Oh, ya. haulai kata tunjuk untuk jamak. Ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita belajar juga tentang kalau ada man zalikat tolib gitu ya, misalnya. Misalnya kemarin kita kan pernah mempelajari man zalika at-tolib misalnya, at-tolibu. Nah, susah ya, harusnya diketik. Nah, kita jawab huwa, gitu kan? Nah, ini kan menanyakan satu. Di sini ada hum. Hum adalah ini kata ganti. Ya. Kata ganti orang ketiga jamak, ya. Jadi kalau huwa itu adalah kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Kalau hum ini orang kata ganti orang ketiga jamak. Karena di sini yang diceritakan adalah jamak, ya, yang ditanyakan, ya. Man haula il fityatut tiwalu ya Ali, hum, ya, hum mereka, ya, Labun. tulab. Nah, kenapa tulab? Tulab juga sama. Tulab itu adalah bentuk jamak dari tolib. Ini bentuk jamak dari tolib. Tolib. Tolibun apa, Bu? Mahasiswa. Mahasiswa, satu orang. Kalau tullabun, ya, tullabun itu mahasiswanya banyak, ya. Jadi tullab tullab di sini adalah bentuk jamak dari tolibun. Hum tullabun, ya. Mereka adalah para mahasiswa, ya. Jududun. Nah, jududun juga sama bentuk jamak dari jadi dun. Nah, Jududun. jadi dun bentuk jamak dari jududun. Saya pakainya gini aja deh. Nah, kalau bentuk jamaknya, ya, saya coba biar bisa membandingkan, ya. Bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, ya. Huwa tolibun jadidun. Huwa talibun jadidun. Nah, Hum tulabun jududun. wa tolibun jadidun. Coba diperhatikan. Nah, ini huwa kan seorang, tolibun seorang, jadidun juga seorang. Dia seorang pelajar atau seorang mahasiswa yang baru. Nah, ketika jamak, huwanya ganti jamak, jadi hum, tolibunnya jadi bentuk jamak juga jadi tullabun, jadidunnya sama diubah juga bentuknya menjadi bentuk jamak yaitu jududun. Jududun. Ya. Kalau ini kan dia seorang mahasiswa baru. Nah, bedanya di sini mereka, ya, para mahasiswa yang baru, para mahasiswa baru. Atau kalau nggak pakai para, mahasiswa baru. Ya. Begitu ya, Bu. Nah, Ya. kita sudah Ustaz, mulai belajar Ustaz, kalau jamak tentang itu lebih dari satu, Ustaz. jamak itu kalau di dalam bahasa Arab lebih dari 3 ke atas. Tiga ke atas. 3 ke atas. Bukan, 3 itu sudah dianggap jamak. Kalau lebih 2 dari- belum jamak. Oh, Jadi kalau lebih dari satunya 2 itu belum. Jadi lebih dari 2 ya. Kalau jamak di dalam bahasa Arab itu lebih dari 2. 3 ke atas itu jamak. lebih dari 2 jamak.
Oke. Sampai di sini dulu. Makanya di sini juga lanjut pertanyaannya adalah min ainahum. Ya. Biasanya apa? Min aina biasanya pakai huwa kan? Min aina huwa, dari mana dia? Kalau ini Min ainahum. min aina hum apa artinya jadinya? Dari mana mereka? Di mana Dari mereka? manakah mereka? Yang tinggi-tinggi itu tuh dari mana katanya? Dari mana mereka? Hum, mereka, min Min Amerika. Mereka dari Amerika. Mungkin karena orang Amerika ya tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kalau nggak jamak, Kemudian nanya lagi, huwa. hum, oh, huwa kalau nggak jama. Amerikanya mah nggak usah ikut-ikutan jama kan Amerika. Hum min Amerika, nggak ada bentuk jamaknya Amerika kan. Amerika mah cuma Iya. satu. Nah, kemudian ditanya lagi, ahum apa ahum? Adakah mereka? Apakah mereka? Apakah ya? Apakah mereka zumala uka? Nah, ini zumala juga sama. Zumala tuh zumala Dari itu zamil. bentuk jamak dari apa? Ada yang tahu nggak? Zamilun. Bentuk jamak dari zamil. Ya, Zamil. Ih, susah banget sih nulis teh. Teman ya. Zamil Teman. ya, bentuk jamak dari zamil. Jadi zumala'u, ka-nya kamu. Ahum zumala'uka. Ya, jadi ini ada dua kata. Zumala'u sama ka. Uka. Ya, Apakah mereka ka sama teman-teman? hum. Jadi ini ada 1, 2, 3, ada 4 kata nih. A, hum, zumala, sama ka. Ahum zumala'uka, apakah mereka itu teman-teman kamu? Ya, gitu kan? Nerjemahnya. Ya, kalau seorang kan apakah ahwa zamiluka kan gitu ya, kalau sendirian ya, ahwa zamiluka, ahum zumalauka. Ya. Naam. Ya. Hum zumalai. Nah, ini kemarin kita sudah belajar ya, jangan lupa nih. Ada baituka, baiti, ummuka, ummi, ya itu ya. Yang kata ganti milik, ya, jangan dilupakan itu. Hum zumalai. Nah, ini ada sedikit perbedaan karena di sini ka. Ya. Karena dia nyambung dengan ka, maka zumala uka. Ya. Karena ini nyambungnya dengan ya, jadi zumalai. Ya, Teman. karena nggak mungkin zumala ui gitu, zumala ui. Zumala ui gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Zumalai. Jadi di zumalai dikasrohkan. Mereka Karena susah teman-teman. juga kalau zumala ui, nggak ada di masalah ui. Naam hum zumalai, hum fi fasli. Mereka ada di dalam Dalam kelas. kelas apa? Kelasku. Hum fi fasli, mereka di kelas Kelasku. kelasku. Ya. Mereka di kelasku. Ini fasli ya, kelasku. Mereka di kelasku. Ahum mujtahiduna. Ada yang bisa nerjemahin? Apakah mereka semua Yang rajin. yang rajin? Apakah mereka rajin-rajin? Ya. Ya. Apakah Bersungguh-sungguh. mereka rajin-rajin? Ya, atau kalau ditambah lagi keterangannya, misalnya apakah mereka mahasiswa yang rajin-rajin? Gitu. Para mahasiswa yang rajin bisa begitu. Naam, hum mujtahiduna. Nah, mujtahiduna juga. Nah, ini belum dijelasin. Mujtahidun, aduh,
Mujtahiduna juga sama, ini bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Ya, karena mengikuti ya hum mujtahidun. Kalau huwa Tahidun. kalau huwa mujtahidun. Aduh, susah. Mujtahid. Jadi, kalau huwa Tahada. mujtahid. Huwa Mujtahid. mujtahidun, ya. Kalau hum mujtahiduna. Gitu. Kalau huwa mujtahidun pakai tanwin. Kalau ini makanya kalau kita bacanya salah itu jadi kalau mujtahidun ya berarti dia untuk jamak. Tapi kalau mujtahidun ya berarti pakai tanwin dia ya. Nah, pakai mad ya. Mujtahidun. Dalam Al-Qur'an kan banyak ya yang seperti ini ya. Yang Pakai itu ya. Mad asli. ya pakai mad asli. Nah, ini pakai mad. Kalau di akhir kalimat apa mad arid? Mad arid sukun. Iya benar mad arid. Mad arid sukun. Nah, mad arid sukun kan. Mujtahid ini cara baca bacanya, cara baca beda sedikit, beda arti. Mujtahidun. Ya. Kalau mujtahidun. Nah, berarti kalau yang mujtahidun itu untuk jamak. Kalau mujtahidun itu untuk tunggal ya mufrad. Mujtahid. Beda penulisannya di mana Pak Ustadz? Beda penulisannya kalau untuk jamak seperti ini. Tambah waw dan nun. Ditambah waw dan nun. Kalau Ya. untuk yang tunggal pakai tanwin yang tadi ya. Ya, tanwin aja ya, mujtahid. Nah, ini tanwin. Oh, insya Ya. Allah. Insya Allah bari liur. Makanya nih saya pelan-pelan nih. Coba nanti kayaknya nih nanti harus 2 kali. Harus mundur lagi. Mujtahiduna, mujtahid. Mujtahidun ya. Itu kata dasar. Nah, lanjut lagi. Ma asma'uhum. Nah, asma'uhum. Asma ini juga jamak dari Isma. ismun. Ismun. Kan. Mas muka, nah, kan gitu ya. Mas muka, ma ismuka. Nah, siapakah nama kamu? Kalau ini nanya nama mereka. Nama mereka. Ma asma'uhum, siapakah nama-nama mereka? Ma, Ini namanya untuk yang mereka. Jadi bentuknya bentuk jamak semua. siapa? Ma asma'uhum ya. Ada istilah asmaul husna ya. Nama-nama yang Bagus. baik, bagus. Ya. Kalau ismul husna, ismul husni, ismul hasan, itu nama yang baik aja. Kalau asma'u, nah, ya. Nama Yang Yang baik. baik. Asma sama hum. Asma'u, nama-nama. Nama-nama mereka. Asma'ul husna. Eh, Berarti karena banyak itu asma'ul husna ya. Ustaz? Iya, betul. Banyak kan. Asma'uhum. Nah, nama-nama mereka, makanya di sini ada titik 2. Yasir, Zakari, dan ada Yasir, Zakaria, Musa, Musa. Abdullah. Ada berapa orang? 3. 2, 4 ya. 4. Yasir. Ada 4 orang. Ya, Abdullah. 4. 4. Jadi mereka Iya, hari ininya kemana? Oh, ini hilang. asma'uhum Yasir. Nama-nama mereka itu yaitu Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Ya, ada 4 orang. Wa min haula salah wa min tuh kan salah saya.
Waman. Nah, ini salah baca. Waman haula irrijalul. Oh, apa nih? Tisoru. Ini kebalikan dari pertanyaan yang pertama ini tadi. Mana tadi? Tiwal. Nah, Laki-laki pendek. siapakah Siapa mereka pemuda mereka yang pendek itu? laki-laki yang pendek itu? Nah, kalau tadi fatat pemuda ya, kalau ini rijal itu udah laki-laki dewasa. Ya, dan siapa laki-laki ya, para laki-laki. Nah, rijal ini juga jamak dari Rijalun. Rajulu. Rajul. ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Rajulun. Nah, pinter. Jadi Mantap. huwa. Jamak dari ar-rajulu. Ar-rajulu. Nah, jamak dari ar-rajulu. Kalau ar-rajulu satu orang, kalau ar-rijalu itu banyak orang, banyakan, ya lebih dari 2. Ya. Waman haula irrijalul qisor. Siapakah laki-laki yang pendek-pendek itu? Ya. Hum, mereka. Hujjajun, apa tuh hujjaj? Hujjaj. Para jamaah. Para jamaah haji. Ah, betul. Hujjaj itu juga jamak dari haji. Dari hajj. Al-hajj. Ya, hajjun. Ya. Hajjun. Jamaknya jadi hujjaj. Ya. Makanya disebutnya para hujjaj, ya, para haji, ya, para jemaah haji. Kalau perempuan haj aja ya Pak Ustadz? Hajjah, ya. Hajjah. Untuk jamaknya sama hujjaj, ya. Bentuk jamaknya sama hujjaj. Karena dia istilahnya jamak taksir ya, nanti kalau belajar ada jamak itu ada yang nanti bentuk jamak itu juga ada yang teratur ya sesuai rumus atau sesuai pola. Ada yang memang sudah apa default dari sana gitu. Seperti tulab gitu ya. Tulab, kutub gitu ya. Kutub itu kan jamak dari kitab. Ya, kita lanjutkan nih sedikit lagi. Kita waktunya sampai pas jam 21 ya, Ibu-ibu. Ya, Ustaz. Hum hujjajun. Min aina hum? Dari manakah mereka? Ya. Ba'duhum. Apa tuh ba'duhum? Ba'duhum ba'do. Sebagian. Sebagian mereka Dari Minasin. Dari Cina, dari mereka dari Jepang. Dan sebagian dari Jepang. wa ba'duhum minal Yaban, dan sebagiannya lagi dari Jepang. Aina Musa wa asdiqauhu? Di mana Musa dan temannya. nah, dan besti-bestinya. Nah, Besti. asdiqo ya, asdiqo. Nah, itu jamak dari sahabat. jamaknya dari kalau seorangnya apa? Aduh. Sodik. Ya. Sodikun. Ya. Sodikun itu menjadi asdiko. Ya. Aina Musa wa asdiqauhu? Di mana Musa dan teman-temannya? Jawabannya zahabu ilal madin. Ini kata kerja zahabu untuk yang pelakunya jamak. Ya. Awalnya adalah
Zahaba. Zahaba. Awalnya adalah zahaba. Kalau Satu sendirian, orang, satu zahaba Musa ilal mat'am. Tapi ini banyak kan yang berangkatnya. Maka menjadi ditambahkan wawu dan alif untuk laki. Ini yang berangkat laki-laki semua ya, zahabu ini. Ya. Ya, soalnya Jadi kalau yang perempuan tinggal tambah ta itu ya. beda Ustaz. lagi. Zahabna kalau yang perempuan. Zahabat ya untuk seorang. Kalau untuk yang banyakannya kalau perempuan semua zahabna. Zahabna. Begitu. Zahabna. Itu. Lumayan ya, jadi kita menjelaskan ini. Jadi belum ke latihan ya. Besok mudah-mudahan bisa mencerna dulu nih. Iya. Kita sudah mulai belajar untuk mengenal bentuk jamak. Ya. Jamak. Mato'am apa Ustaz? Mat'am rumah makan ya. restoran ya. Mat'am, al-mat'am. Ya, rumah makan. Mat'am the Dutch. Mat'am to judge. Mat'am to lab. Bisa. Ya, judging. Itu mato'am itu udah jamak juga ya Ustaz. Kalau huwa? Mat'am ini enggak jamak yang bentuk. Kalau bentuk jamaknya ada. Ya, bentuk jamaknya ya tempat-tempat makan gitu ya. Mato'im kalau nggak salah. Ya, mato'im ini mat'am itu satu, bentuk satu. Yang berangkatnya kan ya yang diceritakan yang jamaknya adalah yang berangkatnya. Kalau berangkatnya kan sama-sama ke tempat makannya cuma satu. Jadi jamaknya itu zahabu ya. Orang doang ya. Kalau bahasa Sundanya ngabring gitu ya. Apa tuh ngabring tuh? Ngalet. Ngalet. Ngabandayu. Ngabring ke mat'am ke rumah makan gitu. Bebarengan. Iya, sampai sini dulu ya. Sekali lagi. Ustaz kalau ta'am makan. To'am makan ya. To'am makan. Akil. Miskin ya. To'amul miskin kan ada ya di surat apa tuh? Apa sih? Al-Ma'un ya. Al-Ma'un di surat Al-Ma'un. Iya, ya. Beri makan kepada orang miskin. Ada akala, ada to'ama ya. To'ama juga makan, akala juga makan. Ini kan baru untuk kalimat Ustaz. Tadi kan Ustaz mengatakan dengan bilangan itu misalnya al-masjid, satu masjid. Jadi kalau bahasa Arab itu, kalau bahasa Indonesia 2 masjid. Jadi tidak bisa ya diterjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab ya? Iya, jadi kalau bentuk duanya di bahasa Arab itu ada bentuk dua dari setiap kata. Kalau masjidun satu masjid, kalau dua masjidnya masjidani. Jadi tidak atau wahid. Masjidani dia kalau marfu, kalau misalkan mansubnya masjidaini. Atau baitun kalau duanya baitani. Jamaknya jadi buyutun gitu ya. Masjidun kalau jamak jadi masajid. Masajidun. Jadi angka tidak boleh ya, tidak boleh misalnya sani masjid. Ya, tidak mengenal itu kalau di Salis masjid ya. Salis masjid. Iya. Bisa tapi harus sama bentuk dua juga. Ahadu masjidin bisa. Satu masjid, ahad ya. Kemudian isna masjidaini gitu ya. Tapi itu Ustaz mubazir ya. Tapi pemborosan ya mubazir. Mubazir itu ya. Karena sudah ini masjidaini. Oh ya, ini dari Bunda Anke. Mohon maaf pertanyaan malam ini selanjutnya bisa via chat langsung ke Bunda Anke, nanti dijawab di WAG ya. Sekarang udah pas pukul 21.00 ya, mohon maaf ini insya Allah kalau ada pertanyaan katanya nanti langsung atau mau chat ke saya langsung boleh ya, nanti dijelaskan. Saya kira cukup sekian dulu ya ibu-ibu, mohon maaf
sebetulnya masih sono ini teh masih kangen. Masih betah, tapi insya Allah mungkin nanti kita lanjutkan dulu lagi di pekan depan ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Kalau ada astagfirullahaladzim walakum, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Syukran Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع